Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi kami tentang ariyah atau pinjam meminjam. A. Pengertian ariyah. Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Perlu kita ketahui bahwasanya pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal sebutan ariyah, yang artinya adalah pinjam. Sedangkan pengertian menurut syariat Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut, dan nantinya akan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dari pengertian di atas, maka esensi yang dapat diambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong-menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong-menolong melalui dengan cara meminjamkan suatu benda halal untuk diambil manfaatnya. Dalam hal ini, para ulama fikih ada sedikit perbedaan dalam menafsirkan ariyah, tetapi maksud dan tujuan tetap sama, yaitu tolong-menolong dalam hal pinjam meminjam barang untuk diambil manfaatnya. Berikut pandangan ariyah menurut ulama fikih tersebut. 1. Menurut Hanafiyah, pinjaman adalah memberikan hak miliki manfaat secara cuma-cuma. Tamlikul manafi'i majanan, memiliki manfaat secara cuma-cuma. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ariyah adalah membolehkan, bukan memberi hak milik. Pendapat ini tertolak dengan dua segi, yaitu A. Bahwa perjanjian untuk meminjamkan itu dianggap sah dengan ucapan memberikan hak milik, tetapi tidak sah dengan ucapan membolehkan, kecuali dengan tujuan meminjam pengertian memberikan hak milik. B. Bahwasanya orang yang meminjam boleh meminjamkan sesuatu yang ia pinjam kepada orang lain, jika sesuatu tersebut tidak akan berbeda penggunaannya dengan perbedaan orang yang menggunakan, baik dari segi kekuatan atau kelemahannya. Seandainya yang meminjamkan itu hanya membolehkan, maka orang yang meminjam tidak sah meminjamkan kepada orang lain. 2. Menurut Malikiyah, pinjaman adalah tamliku manfaatin muwaqqatatin la bi'audin, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Jadi, jika mengikuti pendapatan Malikiyah, ariyah didefinisikan lafaznya berbentuk masdar, dan itu merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjamkan. Maksudnya adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer, sementara waktu, dengan tanpa ongkos. Contoh, meminjam atau memberikan hak milik manfaatnya motor, suatu benda, ditentukan waktu dengan tanpa ongkos, atau manfaat bajak untuk membajak tanah pada masa yang ditentukan. Maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan ariyah, meminjamkan. 3. Menurut Syafi'iyah, pinjaman adalah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal, diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, untuk dikembalikan kepada orang yang melakukan kesukarelaan. Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskan mungkin untuk dimanfaatkan, tetapi barang yang dipinjamkan dapat dikembalikan kepada pemiliknya. 4. Menurut Hanabilah atau Hambali, ariyah adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang diambil dari pemiliknya atau pemilik manfaatnya untuk diambilkan manfaatnya pada suatu masa tertentu, atau secara mutlak dengan tanpa imbalan atau ongkos. 5. Ibnu Rifah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan meminjam adalah ariyah adalah barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal dan dapat diambil manfaatnya oleh peminjam, dan barang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya. 6. Menurut Al-Mawardi, yang dimaksud dengan pinjaman adalah ariyah adalah setiap
sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Neng Aisyah, NIM 1820202141 akan melanjutkan. B. Hukum Ariyah. Asal hukum pinjam meminjam suatu itu sunnah, seperti tolong menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakaian untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram kalau yang dipinjamkan itu akan dipergunakan untuk suatu yang haram menurut kebiasaan atau urf. Ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan secara majaz. 1. Secara hakikat. Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukum adalah manfaat bagi peminjam tanpa adanya pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang sama dengan menurut kebiasaannya. Al-Qurhi. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ariyah adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda. Dari perbedaan pendapat di atas dapat diterapkan bahwa menurut golongan pertama, barang yang dipinjamkan musta'ar boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Maliki, sekalipun tidak diizinkan oleh pemilik asal digunakan sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarang jika peminjam tidak mengizinkannya. Alasan ulama Hanafiyah antara lain bahwa yang memberikan peminjam, mu'ir, telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya ataupun orang lain. 2. Secara majaz. Ariyah secara majaz adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan sebagai benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. Ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk ariyah, tetapi merupakan ariyah secara majazi, sebab yang mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya. Hukumnya sunnah. Sebagaimana tolong-menolong, hukum ini bisa menjadi wajib apabila orang yang memiliki sangat memerlukannya. Contohnya, meminjamkan pakaian untuk menutup aurat. Dasar ialah surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melarang syar'i Allah, dan janganlah kamu melarang kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu di Masjidil Haram dan mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dan dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. C. Rukun syar'i ariyah. Rukun syarat ariyah. Menurut ulama Hanafi, rukun ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab qabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjamkan. Namun demikian juga boleh ijab qabul tersebut disampaikan. Adanya menurut jumhur ulama
Dalam akad ariyah harus terdapat beberapa unsur rukun sebagai berikut. Mu'ir, orang yang memberikan peminjam dengan syarat: A. Inisiatif sendiri bukan pelaksanaan. B. Dianggap sah amal baiknya bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukatab tanpa izin tuannya, dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatasi dengan sebab bangkrut atau tidak kecakapan dalam mengelola harta. C. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang, semisal dengan menyewakannya bukan dengan hasil peminjaman dari orang lain, karena manfaat barang yang dipinjamkan bukan menjadi hak, melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya. 2. Musta'ir, orang yang mendapatkan peminjaman dengan syarat: A. Telah ditentukan maka tidak sah akad ariyah pada salah satu dari dua musta'ir yang tidak ditentukan. B. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila, atau orang yang mengalokasikan terbatasi dengan sebab tidak memiliki kecakapan dan mengelola harta, kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta, kecuali melalui wali masing-masing. Sekian, terima kasih. 3. Mukhar, barang yang dipinjamkan dengan syarat: A. Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut, maka tidak sah akad ariyah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan. B. Mustakhir, dapat mengambil kemanfaatan mukhar atau sesuatu yang dihasilkan darinya, seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya, atau meminjam pohon untuk diambil buahnya, maka tidak sah akad ariyah pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh. C. Manfaat mukhar adalah manfaat yang diperbolehkan, maka tidak sah akad ariyah pada barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan, seperti manfaat alat musik. D. Mukhar, dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh, maka tidak sah akad ariyah pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi, karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan. Adapun syarat-syarat ariyah berikut dengan rukun yang dikemukakan di atas, yaitu orang yang meminjamkan, barang yang dipinjamkan, dan sigot. 1. Syarat-syarat orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan diisyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan tabarruk atau pemberian tanpa imbalan, meliputi balik. Ariyah tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiyah tidak memasukkan balik sebagai syarat ariyah, melainkan cukup mumayyiz. B. Berakal. Ariyah tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila. C. Tidak mahjur alaihi, karena boros atau pelit, maka tidak sah ariyah yang dilakukan oleh orang yang mahjur alaihi, yakni orang yang dihalangi tasarrufnya. D. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya, karena objek ariyah adalah manfaat, bukan benda. 2. Syarat-syarat orang yang meminjam. Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Orang yang meminjam harus jelas. B. Apabila peminjam tidak jelas atau majhul,
maka ariyah hukumnya tidak sah. C. Orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam mazhab Syafi'i, ia diperbolehkan menerima sendiri ariyah tanpa persetujuan wali. 3. Syarat-syarat barang yang dipinjam. A. Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperboleh peminjam ada dua macam, yaitu 1. Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan semacamnya. 2. Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan semacamnya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menanam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini, ariyah hukumnya sah menurut pendapat muktamad. B. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara. Apabila barang tersebut diharamkan, maka ariyah hukumnya tidak sah. C. Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh, dengan demikian tidak sah meminjamkannya. Makanan dan minuman sudah pasti akan habis. 4. Sigot, dengan syarat suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan, seperti ungkapan aku pinjamkan kepadamu, atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjam barang, seperti ungkapan pinjamkan kepadaku, dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya. D. Status barang pinjaman. Para ulama berbeda pendapat mengenai hak pemanfaatan pihak peminjam terhadap barang yang dipinjamkan mukhir kepadanya. Ulama mengatakan bahwa peminjam hanya boleh memanfaatkan benda yang dipinjamkan sesuai dengan izin mukhir. Adapun ulama Hanafiyah membedakan ariyah menjadi dua macam, yaitu ariyah mutlaqah dan ariyah muqayyadah. Apabila meminjamkan melampaui batas yang telah ditetapkan dalam akad, maka dia harus bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tindakan di luar akad tersebut. Ulama Malikiyah pada dasarnya sependapat dengan sekelompok Hanafiyah bahwa benda yang dipinjam itu merupakan amanah. Hanya saja Malikiyah mengelompokkan benda yang dipinjam menjadi dua bagian, yaitu benda yang dapat dihilangkan dan benda yang tidak dapat dihilangkan. Untuk benda yang pertama, mustakhir wajib mengganti apabila dia menghilangkannya. Contohnya pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Mereka peminjam tidak wajib mengganti apabila benda tersebut hilang. Kewajiban peminjam. Peminjam wajib mengembalikan barang yang ia pinjam jika masih utuh. Jika barang itu rusak dalam keadaan yang disengaja ataupun tidak, maka diberitahukan kepada pihak pemberi pinjaman dan tetap diganti. Selain itu, karena peminjam mengambil barang milik orang lain untuk diambil manfaatnya saja, bukan untuk dirusakkan,
sehingga ia harus menggantinya jika terjadi kerusakan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi kami, yaitu tentang Arya. Apabila teman-teman ada yang kurang paham atau masih bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Kami selaku pemakala atau kelompok 12 meminta maaf yang sebesar-besarnya jika banyak mengalami kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan video ini dan materi ini. Kami tutup dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get it when I get back.